Oke, kita langsung sambut aja, please welcome Austiniano Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, udah sore. Masih semangat ya. Kita lagi ada mau motivasi bisnis nih di sini. Seminar dialog positif. Tapi gue yakin semuanya yang di sini negatif. Kalau positif di Wisma Atlet, ya kan? Positif ketemu positif, jadinya salah. Ngopi di Rizbin Coffee. Iya bisa. Masuk ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aku Aprilian Yuda, content creator yang bikin video-video pendek di YouTube. Cuman udah mulai ke Instagram juga. Ya segmennya kayak gitu ya, receh-receh. Yang penting menghibur ya. Apa tadi kata bilang nggak boleh disebut selebgram ya? Nah, orang yang berkarya disebut content creator. Pokoknya yang menghasilkan karya disebut content creator. Kenapa nggak disebut karyawan? Kan nggak ada pabriknya. Oh, nggak ada pabriknya. Iya, ada pabriknya. Itu di Q&A sendiri ya. Ya, tadi udah seminar apa? Talkshow dari Mas Arga tentang apa tadi? Auto Sultan ya. Sultan. Vina joget-joget, Mas Nick acting. Kita doa yuk. Kok pulang? Oh belum ya, belum. Belum. Saya di sini dibayar. Iya. Sorry. Dibayar untuk closing. Iya. Tapi tadi bahas masalah handphone ya. Yes. Nggak terlalu berlebihan ke handphone juga nggak baik ya. Cuman sekarang apa-apa harus pakai handphone ya. Kayak tadi trading Auto Sultan pakai handphone ya. Emang handphone itu cara instan untuk menghasilkan uang. Bahkan dalam waktu 30 sampai 60 menit. Nggak percaya? Jual handphone kalian. Jual. Iya, masuk. Ada yang nggak bisa dijual? Handphonenya Isya Hidayah ya? Udah nggak laku ya? Ya itu, apalagi cita-cita anak sekarang. Ada cita-citanya jadi apa sekarang? YouTuber, selebgram. Ada cita-cita jadi apa? Cita-citanya jadi apa? Ini yang kecil. Cita-cita anak sekarang udah berubah. Tuh, YouTuber. Bener. Dulu pilot, Iya. tentara, dokter. Sekarang YouTuber. Mantap kamu. Udah tahu AdSense? Belum. Cita-cita zaman sekarang berubah ya? Yes, berubah. Nah, yang dulunya ibu-ibu, bapak-bapak nggak bolehin anaknya buat bikin sesuatu di sosial media, sekarang dibolehin. Cuma bikin masalah aja anaknya nggak boleh ya. Ya kan? Udah mulai garing. Pulang yuk. Ya gitu sih, gue ingin bikin awalnya iseng-iseng di Instagram karena ceritanya dulu 2014 itu baru aja menyelesaikan strata 1 sarjana 2014, terus 2015 mulai bikin video konyol seperti ini. Dan saat itu si orang tua cuma bikin, gue nyekolahin, anak gue sekolah sampai strata 1, terus lulus jadi S1, dia gila di depan kamera. Batin bokap gue. Ya gitu, tapi ternyata makin kesini kayak sosial media di dunia digital tuh makin diminati ya. Yang tadinya YouTube orang taunya cuma buat nonton, ternyata bisa menghasilkan duit. Game-game pun sekarang ada namanya atlet e-sport ya, dibayar. Ya. Ada. Benar, jadi olahraga yang dibayar, tapi nggak ngeluarin keringat. Otak lu aja tipis ntar main game terus. Mata minus, solusi mata sehat. Iklan. Banyak iklannya, endorse. Ya. Emang kalau orang yang suka bercanda serius susah ya? Susah ya kalau orang suka bercanda? Ya bisa serius pak. Serius. Cuman selalu dibalikin sama cewek. Kalau lu serius, kamu orangnya kaku ya, nggak bisa bercanda. Oh iya benar. Giliran bercanda, kamu ini nggak bisa serius ya. Benar. Terus serba salah. Terus lu bilang tadi orang zaman sekarang tuh susah lebih nyari nama ya. Nyari nama. Kasihan ibunya. Kenapa? Dari kecil udah kasih nama. Gak pasti dicari aja. Dia nyari lagi. Potong habis susah. Gue bercanda mulu. Sebuah contoh yang buruk ya. Contoh yang buruk. Bikin sensasi, klarifikasi, minta maaf. Benar. Repeat. Ya. Nah, followers banyak. Daddy mang mulai. Oh enggak ya. Ya itu sih dari Instagram, terus lama-lama lebih ke YouTube. Terus yang lebih kagetnya lagi berawal dari iseng-iseng doang di Instagram.
itu 2016 akhir ditawarin nulis buku. Jadi kayak kayaknya dulu gue nulis bahasa Indonesia juga males gitu. Akhirnya tiba-tiba ditawarin nulis buku, nerbitin buku. Di 2017 ditawarin di salah satu film layar lebar komedi. Jadi kayak mikirnya ternyata iseng-iseng doang bisa sampai ke sini gitu ya, bisa menghasilkan dan segala macam. Cuman makin kesini makin apa ya, kalau penghasilan kadang orang pandemi semuanya dihajar ya, kemarin dihajar dari beberapa sektor. Cuman katanya orang kayaknya konten kreator, youtuber nyantai-nyantai aja. Iya, karena mereka bikin konten di rumah, yang nonton juga sama-sama di rumah. Jadi penghasilan mereka ya udah jalan terus seperti itu gitu. Apalagi sekarang online shop atau UKM lebih jualnya juga ke digital ya. Gan sis gitu. Pernah dipanggil Agan nama sis. Nggak, gue nggak lagi ngejob, santai. Ya gitu, jadi lu ngerti kan sama sis? Apa? Kan nama Sista. Gitu. Kan tadi dari mukanya muka bingung gitu. Iya benar. Cuman kadang orang-orang yang udah tiba-tiba viral terus mau ngapain lagi itu bingung, kaget kan. Dia kaget, diundang ke TV, terus itu hilang gitu. Paling makanya itu kalau seandainya tiba-tiba lu viral nih, lu udah mempersiapkan jangka panjangnya apa? KPR 5 tahun gitu. Ya udah nyiapin semuanya lah. Jadi kalau tiba-tiba lu terjun di content creator dan tiba-tiba lu viral, lu harus siap mau ngapain lagi. Mungkin planning dalam jangka waktu setahun, mungkin kalau berani setahun 2 tahun gitu. Nah itu dipotong dulu ya. Jadi cara mengatasi kan emang sekarang banyak banget nih. Jadi kayak yang gimana ya, bukannya ini dia berkaryanya bukan benar-benar real content creator ya. Dia viral di sosmed kayak TikTok lah contoh misalnya. Dia viral banget nih. Dia viral terus naik nih namanya sampai diundang ke TV banyak lah gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya supaya dia tuh tetap namanya tuh naik gitu? Karena kan yang viral tuh biasanya setelah viral langsung jatuh lagi, udah banyak contoh lah gitu. Ya itu mungkin bikin sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia senangin. Jadi kayak lu seneng sama suatu bidang, terus lu pasti ikhlas ngelakuin semua itu. Jadi continue planning. Contohnya lu orangnya introvert nih, pemalu, tapi lu maksain konten yang harus nge-prank di area yang banyak orang. Lu pasti nggak nyaman di situ. Makin lama lu pasti akan kayak enggak deh, mental gue udah gini. Jadi beban mas ya? Jadi beban akhirnya. Iya, makanya jadi beban sendiri, jadi udah stop. Atau mungkin ketika lu bikin sesuatu ngerasa kayak viewersnya dikit atau kayaknya nggak ada yang nonton gitu. Ya lu berapa lama udah berkarya konsisten gitu. Kalau lu udah berkarya konsisten setahun dan nggak ada yang nonton, ya udah tutup akun. Maksudnya ya udah lu mungkin dalam satu minggu lu berkarya, lu upload konten berapa, mungkin 1-2 konten dalam seminggu, dan itu lakuin secara konsisten. Jangan malu, promosi aja ke teman-teman terdekat, kayak temennya gue punya video bagus nih. Bahkan sekarang konten kreator ada yang bikin sama ibu atau bapaknya. Iya, gitu. keluarga di rumah. Bener. Mungkin kalau ibu bapak lu nggak setuju, lu dicoret dari kakak nggak apa-apa. Ya yang penting dari orang terdekat dulu lah. Iya. Orang terdekat, kita kasih tunjuk karya kita. Karya kita. Pak, ini loh Pak, aku jogetnya bisa patah-patah jadi 3 loh Pak. Beda ya. Ya ada juga yang dubbing sekarang kan. Iya. Ngambil suara orang di dubbing. Gue inget zamannya Spontan, ada yang inget nggak di sini? Spontan Uhui. Pas kita satu generasi. Ya kan ada yang dubbing, mohon maaf, hewan ya, binatang, ada yang di dubbing kan di Spontan. Sekarang juga beberapa ada yang ya seperti itu. Mungkin itu sih, tapi makin kesini kita nggak bisa kontrol sosial media. Makin banyak konten kreator dan youtuber yang bermunculan, gitu. Dan orang-orang lama, bukan orang lama, maksudnya orang yang lebih dulu terjun di dunia konten kreator atau digital creator, beberapa ada yang mereka ngasih kayak, aduh, konten gue sekarang nggak diminatin lagi. Akan ada pergeseran konten dan minat dari orang. Kayak sekarang TikTok tiba-tiba viral, kan kita nggak tahu tuh. Ya, platform Instagram. Cuman ketika lu melabelin diri lu content creator atau orang kreatif, harusnya lu gak terpaku dalam satu platform. Lu bisa bikin di mana aja gitu. Di Instagram, di TikTok, atau kalau mau bikin di Facebook juga bisa. Jadi nggak terbatas platformnya. Terus kalau dari gue pribadi,
gue mikirnya hal seperti ini nggak bisa long term. Maksudnya akan ada pergantian kayak pergeseran. Oke, lu viral atau lu dikenal karena lu sekarang, pasti kan ada pergantian. Mungkin 2-3 tahun ke depan lu bakal kegeser. Nah, saat itu yang gue pikirin adalah gimana caranya gue bisa ngerangkul teman-teman semuanya. Jadi kayak berarti gue harus bikin wadahnya nih. Ketika ada orang-orang baru bermunculan, mereka butuh wadah untuk ibaratnya mereka bisa kolaborasi atau lebih ke personal branding. Mereka pengen dikenal sebagai apa, penari dengan joget-joget patah terbanyak atau apa gitu kan. Kan kita harus tahu dia mau jadi apa dulu nih. Jadi akhirnya saat ini dari tahun 2019 pertengahan sampai sekarang akhirnya gue sama teman-teman di Jakarta itu kayak iseng-iseng bikin agensi, dan sampai sekarang alhamdulillah udah jalan, dan akhirnya lebih ke belakang layar sekarang, dan ya udah 50-50, kadang ke depan kadang di belakang. Jadi kalau mungkin di agensi saya di Jakarta itu, kalau teman-teman tahu mungkin beberapa yang dinaungin di agensi saya itu ada rata-rata selebgram komedi. Kayak contohnya Maeli, preman terkuat di bumi, mungkin ada yang tahu. Nah itu di under manajemen kita. Terus ada Jenda Clover yang suka marah-marah, itu juga ada under di manajemen kita. Terus banyak sih kayak beberapa, kalau dari kalangan public figure ada Tata Janeta, penyanyi. Jadi kayak mikirnya ya udah, kayaknya gue nggak tahu berapa lama gue bakal stay di dunia digital kayak YouTube atau Instagram. Gimana bisa survive ya, gue harus bikin wadah untuk teman-teman bisa kolaborasi, bertukar ide. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang tahu namanya MCN ya. Kalau mungkin ada yang tahu, multi channel network yang mengkoordinir akun-akun Instagram atau YouTube. Gitu. Oke, thank you. Boleh kalau mau tanya-tanya. Iya, mau. Tanya aja, Q&A. Belum disuruh tutup, udah tutup duluan gue. Hah? Tutup langsung ya. Tutup langsung. Berpot tanya nih, Gas Boy tadi udah ngomong. Binatang apa yang nggak pernah kebuka? Apa? Hah? Ya, apa tuh? Beruang tutup. Beruang tutup. Iya. Masuk. Bercanda ya. Nah, oke. Pemain bola apa yang beratnya ringan? Beratnya sangat ringan. Pemain bola apa nih? Bambang Pakapas. Bambang Tabunggas. 3 kilo itu. Iya, ringan lah. Berat lah. Yang lain kan 60 Nah, kalau yang kilo. angkat anak kecil 5 tahun. Yang lain 60 kilo, Mas. Ini pertanyaannya sama seperti gini, kapas 1 kilo. Nah, Sama besi 1 kilo beratan mana? sama beratnya orang 1 kilo. Iya. Itu pertanyaan gitu. Yuk. Gila, sebenarnya gini doang aja. Gimana? Nah, ini pertanyaan umum lah, simpel gitu. Enggak, belum. Nanti kita dulu yang nanya, Pak. Bapak semangat banget. Bapak dari fraksi mana, Pak? Fraksi mana? Sebentar, Pak. Sabar, Pak. Bapak bayangkan pulang ke rumah ada bendera kuning. Satu keluarga masuk Golkar. Sebentar, Pak. Mantap Bapak ini dari tadi ya, semangat banget ya. Udah mau jadi konten kreator sih Bapak ini. Iya, banget. Nah, ini tadi kan ada YouTuber nih, boleh ditanya juga nih, penghasilan. Ini buat Instagram gimana penghasilannya nih? Penghasilannya saya? Yes. Nggak ada hasilnya sih, Pak. Nggak, kalau Instagram itu kan kita nggak dibayar kayak monetis kayak YouTube. Meskipun gue juga di YouTube dan dibayar di YouTube. Kalau Instagram itu lebih ke personal branding atau lu pengen dikenalnya sebagai apa? Selebgram yang punya foto-foto belahan berkibar-kibar kayak bendera partai, atau kita nggak tahu ya, kita dikenalnya mau sebagai apa gitu loh. Iya, benar. Personal branding. Personal, kita bangun personal branding, kita pengen dikenal sebagai apa. Terus kemudian mungkin kalau Instagram lebih ke endorse, branding, kayak online shop kayak gitu. Kayak ayo pembersih pemutihnya Kak gitu. Silakan ayo dibeli gitu. Tapi yang iklanin pakai filter Paris. Jadi dapat Mulus. enggak, Mas, maaf Mas. Ya. Ini dia tuh MC atau dari kantor pajak? Dari tadi nanya penghasilannya berapa? Ya, soalnya kan sekarang YouTube ada pajaknya. YouTube ada pajaknya sekarang. Gila. Jadi kalau kalian yang punya NPWP, bersyukurlah karena pajaknya cuma 10%. Iya. Kalau yang nggak punya NPWP 30%. Iya, aku kena Pak sama. Kena. Nah, ini biasanya kan
Belum. Jumlah followersnya berapa? 600 berapa ya? Oh, 626 Ya, ribu. itu tiap minggu berkurang. Berkurang bukan apa ya? Tahu kenapa berkurang? Kenapa? Sodako. Wih. Nah ini biasanya kan tadi penghasilan udah jelasin dari branding. Kira-kira nih red cardnya berapa nih kalau misalnya di profil atau di story? Satu aja red cardnya. Ya satu. Iya. Nggak maksudnya harganya di berapa? Siapa tahu misalnya di sini ada pengusaha ingin di promoin usaha. Oh bisa. Bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di biodata. Wih, nggak bisa disebutin ya? Bukan main aman dong. Oh iya. Ya. Iya, pendapat per bulan tadi udah. Pendapat bulan. Per bulan. Per bulan kalau beli cilok depan tuh meninggal lu. Bahaya. Kalau Instagram sih sekarang lagi pandemi gini jujur aja nggak terlalu signifikan kayak sebelum pandemi kemarin ya. Kayak ya udah paling sebulan kalau untuk Instagram sendiri 5 sampai 20 kalau Instagram. Tapi itu biasanya input dari iklan di YouTube, dan kalau di YouTube sendiri biasa rate-nya kalau untuk iklan ya itu di angka 20 sampai ke 40. Ya itu per satu video gitu. Jadi yang belum tahu itu di YouTube itu ada iklan dari YouTube-nya, ada iklan dari branding si perusahaannya. Jadi yang sebenarnya yang gede itu dari perusahaan si nge-branding ke video kita ya. Dari iklan. Dari iklan sebenarnya. Kalau AdSense aja paling cuma ya 15, 15 ya. 15, 25, 35 gitu kan. Tapi kalau misalnya ada ketika perusahaan pengen diiklanin sama YouTube kita itu bisa 20 sampai 50 juta per satu video ya. Benar. Gitu. Silahkan kita langsung ini aja, ada yang mau tanya Bapak. Oh iya, Bapak Udah. tanya, Pak. Mic-nya mati. Terus si DPR. Testing. Ya saya nggak sabar mau nanya karena ada pertanyaan ini. Bapak Ibu kan artis semua di sini. Jadi artis siapa yang nggak bisa nikah-nikah, Pak? Bentar. Bapak tadi pertanyaannya bagus loh untuk Pak Arga, Pak. Kenapa saya tebak-tebakan? Pak. Tadi pertanyaan Mas Nik sini bagus. Saya tebak-tebakan. Nyambung sama tadi, Pak. Oh nyambung ya, Pak ya? Karena saya ada dua, Pak. Dua pertanyaan. Bapak boleh sabar dulu nggak? Tadi sabar satu ya. Saya mikir dulu boleh? Boleh, silakan. Artis siapa? Yang tidak pernah nikah. Hah? Yang susah nikah-nikah nggak bisa nikah. Susah nikahnya. Si Agnes Monica. Agnes Monica. Terima kasih Pak. Sangat positif dialog ini. Tuh. Bapak dapat goodie bag-nya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Iya, makasih. Benar. Agnes mau nikah. Saya mau mau nikah nikah. terus, Pak, nggak nikah-nikah. Saya one of friend luar biasa. Ada yang lebih positif lagi pertanyaannya? Ada? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Penting banget ya. Poinnya penting banget. Mudah-mudahan kalian pulang dengan keadaan bahagia. Amin. Ini bukan artis Pak, pelawak jadi itu. Oh iya, saya. Yang kedua, Yang gimana Pak? Tadi luar biasa banget, Pak. 600 follower. Beli Pak, yang 500 beli. Sama dong, Pak, berarti. Saya sampai sekarang masih sama sih 600, tapi 600 pas, Pak. Kalau Bapak 600 ribu. Coba ditambahin nolnya Pak. Pasti sama. Pasti sama. Ikut Oto Sultan, nolnya nambah. Undang lagi tahun depan. Pertanyaan saya, mohon tipsnya, Pak. Karena Bapak udah Tipsnya, terbukti ini. dompet gue mana tadi, woi, tipsnya. Bagaimana untuk meningkatkan follower? Tidak dengan beli follower aja, Pak. Ya itu Pak, Itu aja. bikin karya. Serius. Sensasi. Klarifikasi. Nggak apa-apa, kalau saya ya udah bikin apa yang memang saya senengin, karena saya suka sketsa komedi. Ya udah bikinannya yang saya ngerti komedi dan sukanya komedi, ya udah bikin sesuatu yang terdekat dari saya, yang saya bisa, dan saya mikirnya kayaknya dalam 2-3 tahun ke depan komedi nggak akan habis, maksudnya akan ada bahan-bahan baru lagi yang selalu dijadiin komedi gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Goodie bag sekalian sama Terima kasih, tips. Pak. Udah, nggak ada yang mau tebak-tebakan lagi. Alhamdulillah. Teman-teman kerabat yang ada di sini. Udah. Gue boleh closing nggak? Ya. Ah? Ya, boleh. Lah kalian dibayar ngapain? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mah
MC yang legowo lah. Ya, kira-kira itu sih. Naruli. Iya, kita mah legowo. Ya udah, kira-kira itulah. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini. MC-nya nggak udah closing, potongannya udah ke saya. Ya, thank you teman-teman yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Yuda. Yes. Artis siapa? Oh, sudah. Bukan. Sudah. Saya kira lanjut lagi artis. Ya, thank you buat waktunya. Bro Yuda, Ya. saya lihat Bro. ini talentnya lebih ke Ya. komedi tadi ya. Komedi, ya. Nggak ada niat untuk upgrade brandnya itu menjadi stand up komedi gitu. Stand up komedi? Karena Untuk saya lucunya pas brandnya. duduk, Pak. Saya berdiri saya nggak lucu. Stand up nggak bisa ya. Jadi saya duduk aja. Tadi kalau strateginya buat agensi itu untuk survive. Artinya kalau hanya bertahan survive kan kita pengen upgrade gitu. Iya. Jadi upgrade supaya lebih booming lagi, brainstormingnya lagi, brandingnya naik gitu. Nah ini sih apa yang strategi kedepannya akan dilakukan. Gitu. Oke. Thank you. Ini 2 jam serius ya. Jadi ya, gue tuh tipikal orang yang nggak suka ngikutin apa yang lagi tren. Kayak contohnya di TikTok lagi pada goyang, gue nggak goyang gue. Handphone aja gue gini-giniin Shopee ternyata. Ya Allah, jawabnya nggak serius. Jadi gue nggak ngikutin tren. Gue nggak ngikutin tren. Apa yang lagi tren nggak gue ikutin. Gue tetap stay dengan konten gue yaitu sketsa komedi. Cuman ketika kayak brand masuk atau ada sesuatu yang lagi viral atau hits ingin ditampilkan, ya mau nggak mau yang idealisnya tadi itu harus lebih ke adaptif. Jadi kita boleh idealis tapi kita juga harus adaptif dengan apa yang lagi tren kita masukin mungkin dalam dialog atau dalam ya mungkin contohnya mamanya tiba-tiba main handphone sambil joget-joget gitu. Ngikutin tren iya, cuman kalau ada macam-macam orang sih kadang ada yang kayak kita bikin prank terus nggak rame terus dia jadinya bikin konten lain. Boleh, sah-sah aja. Cuman jadi lu nggak punya identitas gitu. Jadi kayak lu nggak kenal orang lu sebagai apa. Untuk manage-nya mungkin ngikutin tren, boleh idealis tapi juga harus adaptif. Terima kasih, gila serius banget ya. Gue boleh bercanda lagi nggak? Boleh ya? Gimana silakan mau sekalian closing mas? Goodie bag-nya belum dapat. Pak. Goodie bag-nya. Tipsnya sekalian. Boleh bang ke depan Iya, saya. Ya Allah, lagi tetep ya. Lagi. Iklan ya. Masuk. Ya udahlah, oke. Ayo silakan mas, katanya mau Udah closing. disuruh pergi. Enggak, closing dulu katanya. Tadi minta closing sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe, bukannya. Kalau ada iklan jangan lupa jangan di skip. Oh iya, jangan di skip kalau iklan. Tapi di sini udah pada follow Instagram atau subscribe YouTube aku. Blog ya dari sekarang. Jadi nggak minta diklik, minta di blog. Report spam. Akun ini mengandung akun berbahaya. Iya. Udah nih. Udah. Mas Glenn udah. Itu gimana udah? Oh belum mas, silakan mas. Belum masih. Ya. Closing. Masih lucu apa-apa. Masih lucu. Double kan? Oh katanya disuruh ini kita Kenapa? foto bareng. Foto bareng. Foto bareng. Via Zoom. Via Zoom. Siapa? Foto bareng siapa ya semua? Oh semua. Boleh kita foto bareng dulu. Selfie berarti di sana kan? Tapi protokol diperhatikan ya. Diperhatikan, protokol. Pakai APD semua ya. Protokol pakai APD. Disemprot dulu disinfektan. Foto dulu. Jadi dimohon berdiri dulu. Apalagi video ini Pak. Gas gitu. Halo guys gitu. Gas gitu Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan untuk seluruh pengisi acara pada hari ini, Boy. Yes, betul sekali. Dalam event, apa kabar Kreator? Sebenarnya hal positif share pengalaman orang Auto Sultan. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mr. Arga Rizkian, Yes, Mr. Amelia Yuda, Miss Vinova, Mr. Max Harden, dan juga Mr. Tamagas Boy, juga Mr. Yohano Ariel. Mrs. Sarah Najani. Yes, thank you juga yang udah support Rich Beat, Rich Beat, Entertainment, PNY, Auto Sultan, Auto Sultan, dan juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau di hari ini kita banyak kesalahan. Yes. Ada kata atau ucapan yang mungkin tidak berkenan di hati Anda semua. Oke. Ya, karena kita hanya manusia biasa. Seperti lagu Raja, manusia biasa. Sampai jumpa nanti di seminar-seminar atau dialog-dialog positif berikutnya. Betul. Masih bersama UB Entertainment. Yes, akhir kata. Akhir kata saya Rifan Wani. Saya nama Gaswan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran.